Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Supply Chain Management. Perkenalkan, nama saya Indriasih, NIM 2210417691, kelas M3. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, yang pertama adalah perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management. Perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah subjek distribusi barangnya. Logistik berfokus pada strategi dan koordinasi pada pemesanan dan produksi, sementara supply chain management berfokus untuk alur distribusi. Pembagian tugas. Logistik manajemen adalah bagian dari supply chain yang tugasnya berfokus pada perencanaan aliran produk untuk konsumen. Itu sebabnya logistik sangat penting dalam menjadikan kinerja supply chain lebih baik. Logistik memiliki tugas dalam hal manajemen permintaan untuk perencanaan aliran barang untuk pemenuhan permintaan dan kebutuhan konsumen dengan baik. Itu sebabnya dalam kegiatannya logistik berhubungan dengan bagian gudang, distribusi, transportasi, hingga pengelolaan pesanan. Supply chain management prosesnya dimulai saat adanya pesanan dalam suatu produk atau layanan, hingga sampai di tangan pembeli. Tugasnya juga meliputi semua kegiatan logistik, tentunya dengan pembelian, pengadaan, perencanaan produksi, dan pasokan hingga kebutuhan. Persamaan supply chain management dan logistik manajemen. Persamaan kedua kegiatan ini memiliki hal arus pengelolaan barang dan jasa. Kegiatan kedua, alur pengiriman barang ini juga berkaitan dengan penyediaan barang, pembelian, pengiriman, penyimpanan, hingga administrasi, dan kembali dikirim kepada konsumen yang bersangkutan. Dilihat dari tujuan juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian barang. Pengertian supply chain management yaitu sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan, dan juga suatu rangkaian dari proses pengelolaan, pemasok, dan pelanggan. Proses tahapan supply chain management. Yang pertama, perencanaan. Dalam tahap ini, perencanaan meliputi perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pengadaan dan pembelian, perencanaan proses produksi hingga persiapan penggunaan tenaga kerja dan pengiriman. Yang kedua, pengadaan. Hubungan antara perusahaan dan pemasok sangat penting dalam supply chain management. Setelah mengetahui perkiraan permintaan pasar, perusahaan dapat melakukan pengadaan stok barang dengan harga terbaik, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Ketiga, produksi. Pada tahap produksi, di dalamnya terdapat proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Selain itu, dalam tahap produksi juga meliputi uji coba produk hingga pengemasannya. Keempat, transportasi dan pengiriman. Pada tahap ini, perusahaan perlu menentukan secara tepat transportasi yang akan digunakan untuk memindahkan pasokan bahan dan produk. Kelima, pengembalian. Tahap pengembalian umumnya terjadi ketika ada konsumen
yang mengajukan pengembalian akibat kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Tujuan supply chain manajemen dalam bisnis. Yang pertama, menyimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua, mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Peran supply chain manajemen di restoran. Restoran dapat secara otomatis, terintegrasi, dan efisien melakukan pencatatan stok bahan baku, pemesanan menu, hingga pembayaran. Menurut penelitian, restoran yang menerapkan supply chain management terbukti bisa mengintegrasikan semua proses pengelolaan dengan baik. Konsep dasar supply chain management adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk atau barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Tujuan supply chain management adalah yang pertama, memastikan stok on-name produk di gudang berjalan lancar. Kedua, komunikasi dengan distributor terjalin dengan baik. Ketiga, tersedia agen yang cukup untuk proses penyaluran ke semua target pasar. Keempat, mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Elemen supply chain management. Pertama, produksi. Produksi sebagai salah satu inti dari bisnis merupakan elemen utama dalam aktivitas rantai pasokan. Dari produksi ini, kebutuhan akan pengadaan bahan teralokasikan dan terencanakan. 2. Inventaris. Inventaris berperan besar dalam mengawasi dan mencatat segala supply and demand dari produksi perusahaan. 3. Lokasi. Salah satu elemen penting dalam memastikan kelancaran aktivitas rantai pasokan. Lokasi berkaitan erat dengan seberapa lama dan seberapa efektif pasokan akan sampai dalam gudang produksi dengan aman. 4. Transportasi berperan penting dalam menghantarkan pasokan bahan dan mendistribusikan produk perusahaan. Sebab itu, dalam rantai pasokan, transportasi harus dipastikan beroperasi dengan baik. Persediaan dalam supply chain management. Yang pertama, barang baku atau raw material. 2. Barang setengah jadi atau work in process produk. 3. Barang komoditas atau commodity. Terakhir, barang proyek atau project good. Proses bisnis supply chain management. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan. 2. Membuat jadwal produksi. 3. Menyiapkan jaringan transportasi. 4. Memesan persediaan pengganti dari para pemasok. 5. Mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. 6. Menjalankan produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.